Seks bukanlah sebuah kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi. Nah, dulu ketika saya memulai journey saya pada saat ingin menghilangkan kebiasaan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, saya memulai NoFap. Saya mulai mengenal semen retention. Saya sering banget mendapatkan suara-suara atau mendapatkan kayak apa ya, bisa dibilang ejekan dari teman-teman. Kenapa sih harus ditahan-tahan? Kenapa sih dorongan itu harus ditahan? Itu kan kebutuhan kebutuhan biologis kita sebagai manusia. Jadi harus dipenuhi. Jadi wajar kalau kita sebagai pria itu masturbasi 1 bulan sekali, seminggu sekali gitu ya. Karena kalau misalnya tidak dipenuhi, kita akan uring-uringan dan itu berbahaya bagi diri kita gitu ya. Berbahaya bagi manusia kalau kebutuhan seks, dorongan seks itu tidak dipenuhi oleh diri kita. Saya sempat percaya waktu itu sehingga ketika saya udah kenal NoFap, saya udah kenal semen retention, tapi mindset saya itu masih berpikir seperti itu sehingga saya naik turun. Saya kadang relapse tiga hari udah relapse, seminggu sekali udah relapse, sebulan sekali udah relapse. Pokoknya naik turun itu ya, nggak bisa stabil. Sampai akhirnya saya bisa membedakan antara kebutuhan biologis yang sesungguhnya dengan dorongan biologis. Oke, berbicara tentang kebutuhan biologis, sebenarnya kita sebagai manusia itu apa sih yang diperlukan untuk hidup? Kebutuhan biologis kan kebutuhan untuk hidup. Dan kalau berbicara untuk kebutuhan untuk kita hidup, itu kan cuma kayak makan, minum, tidur, udara. Kalau kita tidak punya 4 hal ini, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan biologis ini, kita akan mati. Berapa lama Anda bisa tahan gak makan? Ada rekor yang menuliskan bahwa lebih dari 60 hari, tapi itu pun juga minum gitu ya. Setelah itu mungkin berbahaya bagi tubuh. Kemudian ada juga rekor seberapa lama kita bisa tidak minum. Penelitian mengatakan bahwa 3 hari 4 hari itu udah bisa bikin kita dehidrasi parah dan itu berbahaya bagi diri kita dan bisa menyebabkan kematian. Tidur apalagi. Kita tidak kita tidak tidur 2 hari 3 hari aja udah sangat berbahaya. Ada rekor yang mengatakan bahwa paling lama itu 11 hari. Dan setelah itu mungkin akan terjadi gangguan pada otak kita dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Udara tentu saja ya. Kita tidak bisa tidak nafas lebih dari 2 menit, 3 menit sebagai kebanyakan orang-orang yang biasa. Beda kalau mungkin penyelam. Penyelam mungkin bisa 10 menit, 15 menit, tapi setelah itu juga kita butuh oksigen. Nah, itu adalah kebutuhan biologis yang membuat diri kita itu tetap hidup. Nah, sekarang kita kembali lagi pada seks. Kita kembali lagi pada hawa nafsu. Apakah itu harus sesuatu yang harus dipenuhi agar kita tetap hidup? Faktanya enggak. Karena kalau misalnya kita harus memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan seks, mungkin orang-orang kayak pendeta, orang-orang kayak biksu, itu udah meninggal dari dulu. Faktanya mereka bisa hidup jauh lebih lama, malah justru malah lebih sehat. Padahal mereka tidak pernah menyalurkan kebutuhan itu. Dan sebenarnya seks itu memang sebuah dorongan biologis. Itu adalah suatu yang natural dari dalam diri kita. Itu hal yang sangat natural. Kita punya insting untuk meneruskan generasi kita. Kita punya naluri untuk bereproduksi. Kalau itu benar. Tapi apakah itu harus harus disalurkan? Tidak. Karena ada beberapa orang yang bisa mengalihkan hasrat tersebut karena pilihan hidupnya. Dan itu tidak membuat ketika mereka tidak menyalurkan hal tersebut membuat mereka mati, tidak. Nah, itu bedanya. Banyak orang yang salah kaprah yang mereka selalu mengatakan bahwa seks itu adalah kebutuhan biologis. Menurut saya itu lebih tepatnya dorongan biologis, dan dorongan biologis itu tidak selalu harus dipenuhi kan. Tidak harus kita ngerasa sange kemudian kita lampiaskan, tidak sama sekali. Beda halnya dengan kalau misalnya Anda lapar gitu ya. Anda lapar mungkin ya bisa ditahan, tapi seberapa lama bisa menahannya gitu ya. Ya maksimal mungkin 30 hari kita cuma minum doang, tapi kalau kebutuhan seks kita mungkin ngerasa kayak gini, sange. Oke, kita
ketenangan diri kita, kita relaksasi, kita alihkan, itu akan hilang. Dan mungkin besok lagi timbul lagi. Besok lagi mungkin datang lagi. Tapi itu bisa di-maintain sampai jauh hari. Mungkin sampai Anda hidup, Anda tidak memenuhi kebutuhan, tidak memenuhi dorongan biologis, kebutuhan seksi itu tadi, itu nggak masalah. Anda bisa meniru dari beberapa pendeta, biksu, dan ada juga ulama Islam yang memang mendedikasikan hidupnya pada ilmu pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan Islam di abad pertengahan itu kan banyak sekali yang gak nikah, dan mereka fokus untuk penelitian, menyalurkan hasrat tersebut pada hal yang produktif. Jadi kembali lagi, kalau misalnya Anda sekarang ada di journey nofap, ketika Anda sekarang ada di pengen sembuh dari kecanduan PMO, jangan pernah dengarkan orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan biologis. Tidak, itu bukan kebutuhan biologis. Itu tidak membuat Anda mati lah gitu aja. Itu tidak membuat Anda itu tidak berbahaya bagi diri Anda. Itu tidak berbahaya bagi diri Anda. Karena itu kalau misalnya Anda mendengarkan itu cuman godaan saja. Tetap istiqomah, tetap berpegang pada apa yang pengen Anda capai di awal. Kalau misalnya Anda pengen benar-benar bebas dari kecanduan PMO ini. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya sudah membuat paket berhenti PMO. Di situ Anda bisa konsultasi dengan saya melalui email, dan Anda juga bisa mendapatkan undangan grup WhatsApp, di mana grup WhatsApp-nya itu adalah bukan grup WhatsApp nofap yang gratisan yang cuman pamer dai berapa. Saya jamin bahwa saya akan menjaga kualitas dari grup tersebut, karena grup itu akan berisi orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Oke, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.